Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Tama hadir lagi untuk menemani kalian dengan cerita-cerita misteri, tentunya dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Perkenalkan, sebut saja nama saya Phil. Semua berawal ketika matahari masih terbit dari arah timur, sekitar tahun 2006. Waktu itu daerah saya masih memiliki 2 musim. Setiap bulan berakhiran sudah mulai musim hujan. Setiap tanggal 15 penanggalan Jawa, bulan purnama masih menampakkan senyumnya. Kejadian ini terjadi kurang lebih 12 km dari kota saya, Salatiga. Ini adalah awal dari kejadian-kejadian beruntun yang berkelanjutan sebanyak 6 kali. Tapi saya masih mencoba menyusun kembali kenangan-kenangan yang membuat saya cukup menyebalkan. Hari itu adalah Jumat Wage. Tanggalnya saya tidak ingat, tetapi pada bulan Oktober. Sebagai seorang yang percaya akan adanya penciptaan, bahwa kehidupan ini memiliki sebuah awal yang sudah direncanakan, itu adalah hari pertama di mana saya mendapatkan kewajiban untuk mengirimkan sesaji dan wangi-wangian ke Punden, di mana desa terakhir dari Punden itu bernama Desa Karta. Berjarak 4 km dari Punden dan saya harus berjalan kaki. Diawali dengan mengendarai motor, saya berangkat dari Salatiga setelah maghrib. Baru menempuh jarak 5 km, tiba-tiba saya dipaksa menepi karena hujan dan angin yang luar biasa deras. Jarak pandang kurang dari 3 meter. Di sini perasaan saya sudah mulai tidak enak. Sepertinya alam sudah berbisik bahwa saya harus mengurungkan niat ini. Tapi karena kewajiban yang saya emban, maka mau tidak mau, saya harus tetap melanjutkan perjalanan saya. Mulai dari sebatang rokok sampai 2 batang dan berakhir 1 bungkus rokok telah saya habiskan untuk menunggu hujan itu reda. Kira-kira waktu itu jam 12 malam lebih sedikit. Hujan sudah mulai reda dan saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, tibalah saya di sebuah kecamatan yang bernama Kecamatan Tengaran. Dari sini saya harus masuk ke sebuah jalan yang sangat minim penerangan. Hanya ada lampu-lampu berwarna kuning yang bertiang bambu. Sedangkan tiap lampu berjarak lebih dari 15 meter. Akhirnya tibalah saya di desa terakhir di mana saya bisa mengendarai sepeda motor. Dari desa itu, saya terpaksa berjalan kaki di jalan yang lebarnya kurang lebih hanya 3 meter dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat. Saya berniat menitipkan motor saya di sebuah gerdu. Sekedar informasi, gerdu itu adalah pos ronda yang masih terbuat dari kayu dan bambu. Di sana terlihat ada 2 orang bapak-bapak dengan memakai sarung. Mereka terlihat menghangatkan diri di dekat api unggun dan sambil menghisap klobot, yaitu rokok yang dilinting dengan kulit jagung. Melihat saya mendekat, mereka pun bertanya, "Mas, mau kemana malam-malam begini?" Lalu saya menjawab, "Mau ke Kartakulon, Pak." Lalu bapak itu bertanya lagi, "Kok malam-malam begini, Mas? Mau ketemu siapa? Ada perlu apa?" Belum sempat saya menjawab, dari dalam gerdu terdengar suara yang teramat sangat berat. Dari kegelapan keluarlah sosok pria yang sebelumnya tidak saya lihat. Pria itu berwajah dingin, berkumis dan berjenggot lebat. Usianya mungkin lebih dari 70 tahun. Sambil menggapai api untuk menghidupkan rokoknya,
beliau berkata, "Salam Mas, mohon maaf, bapak-bapak ini belum tahu Anda. Silakan Mas, selamat jalan. Motornya biar di sini aja." Lalu dua orang bapak-bapak yang pertama saya temui terlihat bingung dan bertanya kepada sosok itu, "Loh Mbah, Simbah kenal sama Masnya?" Lalu Simbah itu menjawab, "Coba itu dilihat Masnya bawa apa? Masnya ini ada perlu di atas. Biar Masnya segera selesaikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan." Lalu saya pun menjawab, "Iya Mbah, terima kasih. Kebetulan memang saya sedang terburu-buru." Lalu bapak-bapak itu pun mengangguk tanda mengerti. Mereka berpesan untuk tidak khawatir karena sepeda motor saya akan baik-baik saja ketika saya kembali. Dengan sedikit tergesa-gesa saya pun merapikan barang bawaan dan memohon pamit kepada bapak-bapak tersebut. Di depan mata, jalan yang harus saya lalui adalah jalan yang disusun oleh warga menggunakan bebatuan seadanya. Di kiri dan kanannya jarak rumah warga beragam, tapi rata-rata lebih dari 10 meter antara satu rumah dan rumah lainnya. Penerangan pun hanya mengandalkan lampu yang ada di teras rumah warga yang setelah Isya sudah berada di dalam rumah. Selangkah demi selangkah saya menjejakkan kaki saya di susunan bebatuan yang licin karena berbalut lumut. Di samping lumut bercampur lumpur dan sisa-sisa air hujan yang sudah reda. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, tibalah saya di sebuah persimpangan jalan. Tepat di tengah persimpangan jalan tersebut tertanam sebuah pohon yang lumayan besar. Kira-kira butuh 3 orang dewasa untuk bisa memeluk pohon itu. Namun anehnya pohon itu tidak ada daunnya sama sekali. Terlihat kering. Dari sini keseruan mulai dimulai. Saya melihat ada sekelompok anak kecil berusia sekitar di bawah 10 tahun. Mereka sedang bermain dan bercanda. Ketika saya lewat, mereka tersenyum dan tertawa. Belum terfikir keanehan oleh saya waktu itu. Entah apa sebabnya, tiba-tiba saya menyentuh beberapa kepala anak dan tersenyum seraya menyapa mereka yang memegang salah satu tangan saya dan saling berebutan. 15 langkah setelah melewati pohon itu, saya baru sadar. Ini kan jam 1 dini hari. Terus anak-anak siapa yang masih bermain? Perlahan saya menoleh ke belakang. Dan ketika sudut mata saya mulai melihat pohon itu, anak-anak itu pun telah menghilang. Saya pun tertawa kecil. Sejenak saya berhenti, mengeluarkan papir dan tembakau, melinting sebatang rokok. Sebelum saya menghidupkan rokok, saya keluarkan dupa Gunung Kawi. Ada 7 buah. Lalu saya kembali ke pohon itu. Saya menghidupkan dupa, lalu saya tancapkan di tanah yang ada di bawah pohon itu. Lalu saya duduk bersandar di pohon itu, menghisap rokok sambil membayangkan masih ada 3 kilometer yang harus saya tempuh berjalan kaki dengan jalan menanjak dan tanpa bonus sedikit pun. 3 atau 4 kali saya hisap rokok, lalu saya berdiri dan berpamitan kepada anak-anak yang entah anak siapa itu tadi. Saya melanjutkan perjalanan, enggan rasanya kaki ini untuk melangkah. Lelah, bosan, dan jenuh. Tidak ada seorang pun yang bisa diajak bercengkrama, sekedar mengalihkan perhatian dari rasa lelah. Selangkah demi selangkah, nafas mulai berat. Rehat sejenak untuk meneguk air yang sudah saya persiapkan dari rumah. Kembali saya melanjutkan perjalanan. Tibalah saya di ujung jalan
di mana saya harus melanjutkan perjalanan di trek tanah yang sedikit berlumpur karena hujan tadi. Sejauh mata saya memandang, hanya ada lampu dari pemukiman warga yang jauh di belakang. Sedangkan selebihnya adalah kegelapan yang menjadi santapan mata. Kira-kira 300 meter di atas adalah tempat tujuan saya. Saya sangat hafal dengan sambutan yang ditangkap oleh hidung saya ini. Ya, aroma bunga dan dupa. Begitu lega rasanya sudah dekat dengan tujuan saya. Dalam hati saya berkata, akhirnya saya bisa selesaikan kewajiban saya dan segera pulang. Beban di punggung yang sekitar 15 kilo ini terasa semakin ringan karena dopamin terproduksi cukup banyak untuk membuat saya bahagia. Tapi jangan dipikir cerita saya akan segera berakhir ya. Di sini, klimaks baru akan menancapkan taringnya. Oh iya, trek yang saya tempuh ini adalah trek ke Puncak Merbabu, tapi dari jalur yang tidak terdaftar secara resmi sebetulnya. Jadi nama desa terpaksa saya samarkan. Oke, lanjut. Kurang lebih 50 meter dari tempat tujuan saya, langkah saya terhenti. Sepertinya kaki saya tidak ada tulang dan ototnya. Saya terjatuh, terduduk tak berdaya, seolah tak percaya dengan apa yang saya lihat barusan. Saya melihat sebuah sosok yang paling menakutkan bagi saya. Saya bukan tipe orang yang takut pada sosok-sosok yang berwujud pocong, kuntilanak, genderuwo dan kawan-kawannya. Tapi sosok ini adalah sosok nyatanya saja bisa membuat saya lari tunggang langgang walau hanya sebesar jari. Ya, sosok ular. Bukan ular kobra atau ular woling. Bukan anaconda atau titanoboa. Ular ini ukurannya lebih besar daripada ban bis. Sisiknya yang mengkilap lebih besar daripada piring. Bukan, lebih besar daripada nampan. Ular itu hanya terlihat sepanjang 1,5 meter di depan saya. Dia bergerak tanpa ekor dan tanpa kepala. Hanya tampak bagian tubuhnya melintang di jalan yang akan saya lewati. Sialan, binatang apa ini? Inikah binatang legenda yang pernah saya dengar semasa kecil mengenai ular yang dari kepala hingga ekornya dapat melilit sebuah gunung? Aromanya yang seperti melati menghipnotis saya, membuat saya ingin menangis, tertawa, muntah, kencing dan buang air besar di saat yang bersamaan. Terasa ingin jiwa ini melompat meninggalkan tubuh dan berlari pulang bersembunyi di pelukan ibu. Tak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya hanya bisa mengucapkan doa dalam bahasa Jawa kepada Sang Maha Pencipta. Saya mohon, jangan panggil saya pulang saat ini. Saya belum tahu apa tujuan saya di dunia. Lalu, di saat selesai saya mengucapkan doa, ada celah selebar tubuh saya, di mana sisi-sisi itu terlihat transparan dan saya kembali bisa melihat tujuan saya. Mau pulang tanggung, mau lanjut takut. Tapi karena saya lihat celah itu, saya tekadkan hati untuk melewati celah di tengah-tengah jalan di mana ular itu melintang. Di celah transparan di mana sisi-sisi raksasa itu seolah memantulkan siluet kengerian terbesar hidup saya. Ketika saya berdiri, berjalan dan coba melewati celah itu, tiba-tiba tidak bisa terbayang rasanya. Seperti tubuh ini dihantam oleh sesuatu yang sangat besar. Saking besarnya tak bisa saya gambarkan. Dengan kecepatan yang hanya sepersekian detik, semuanya menjadi gelap. Benar-benar gelap. Saya pingsan. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupku, aku pingsan. Semua terlihat gelap, hening, dingin dan sunyi. Benar-benar sunyi. Entah berapa lama saya pingsan, tapi tiba-tiba saja saya mendengar suara tertawa. Suara yang sangat besar. Dan
keras. Mendengar suara itu, saya yang tanpa bisa menjawab dan tanpa bisa melihat, saya hanya bisa mendengar suara itu. Diselimuti ketakutan karena ketidaktahuan. Mau menangis pun tidak tahu caranya. Di dalam gelap itu, saya melihat siluet wajah ular bermata besar, bertaring panjang, dan bermahkota. Samar-samar tetapi jelas, karena mahkotanya memancarkan cahaya redup berwarna putih keemasan. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saya mengeluarkan suara. "Rahayu Eyang," kataku saat itu. Dia lalu menjawab, "Rahayu Le. Kamu siapa?" Sosok itu bertanya. Lalu saya memperkenalkan diri. Setelah itu, ular itu kembali berkata, "Kok kamu bisa melihat saya, Le? Kamu siapa?" Saya lalu menjawab, "Maaf Eyang, saya tidak tahu kenapa saya bisa melihat Eyang. Saya cuma mau ke punden Eyang. Meletakkan sesaji, lalu saya mau pulang Eyang. Saya tidak punya tujuan lain." Baru saja saya mengatupkan kedua bibir saya, ular itu tertawa terbahak-bahak, sangat keras, sampai memekakkan telinga. Saya pikir saya akan ditelan hidup-hidup olehnya. Lalu ular itu berkata, "Jangan takut Le, aku tidak akan memaksamu. Kamu saya izinkan pulang, dan saya akan ikut kamu pulang." Mati. Dalam hati saya berkata, kalau ikut saya pulang segede ini, gimana gak nakut-nakutin orang yang lihat? Gimana cara nutupinnya? Belum sempat saya menjawab, ular itu tertawa lagi, keras dan menjengkelkan. Lalu tiba-tiba saya terbangun dari pingsan saya. Di tangan kanan saya menggenggam sesuatu yang entah dari mana datangnya. Sampai sekarang pun saya tidak tahu. Ketika itu tiba-tiba saja saya menggenggam sebuah keris. Singkat cerita, saya meletakkan sesaji dan menyalakan dupa di punden. Dan keris yang ada di tangan saya tidak saya bawa pulang. Saya meletakkan beberapa meter di belakang punden. Yang anehnya, ketika saya melihat jam, baru jam 1 lebih sedikit. Hampir sama waktunya ketika saya bertemu dengan anak-anak yang bermain dan bercanda di sekitar pohon yang tertanam di pertengahan persimpangan jalan. Lalu dengan perasaan yang campur aduk, saya berjalan turun menuju ke tempat di mana motor saya dititipkan. Sesampainya di sana, bapak-bapak yang ada di gerdu kaget. "Loh, gak jadi naik Mas?" Saya pun lalu menjawab, "Sudah Pak." Lalu mereka menyahut, "Ya gak mungkin Thomas, sampean baru 15 menit jalan loh." Saya hanya menjawab dengan senyuman dan bingung harus jawab gimana lagi. Setelah saya berpamitan dengan bapak-bapak tersebut, saya mengambil motor dan kembali ke rumah. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Mungkin ada detail-detail yang saya tidak ingat, karena itu sudah lebih dari 13 tahun yang lalu. Masih ada 5 kejadian lagi setelah kejadian itu, seperti maraton. Tapi biar saya ingat-ingat detailnya dulu ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Phil di Salatiga yang membagikan sebuah kisah mistisnya ketika melaksanakan tugas di kaki Gunung Merbabu. Terima kasih juga untuk teman-teman Ada Apa Gerangan dimanapun kalian berada. Sejauh apapun jarak dan waktu memisahkan, akhirnya kita bertemu ketika menyimak cerita yang sama di channel Ada Apa Gerangan. Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan. Terima kasih untuk yang telah mengirimkan cerita ke Ada Apa Gerangan dan mungkin belum sempat dibacakan. Salam untuk Mbak Nasasi Ayana, Mbak Riana,
Mas Yudane Aca, Mbak Elis Nur, DSS Audio Kediri, Bae Official, Mbak Sendu, Mbak Hena Gaura, Mas Indra Agung Kurniawan, Mbak Nunun NH, dan Mbak Ameng Amel. Salam juga untuk yang sedang jauh dari rumah, tetap semangat ya. Baiklah, sampai di sini saya Tama menemani teman-teman malam ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat meskipun apa yang kalian angankan belum kalian dapatkan. Jaga kesehatan. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.